sekolah menyenangkan. Yang pasti nggak bikin kita siswa itu jadi kayak menambah beban gitu. Ketika di rumah udah ada beban, tapi pas datang ke sekolah gitu kayak ditambahi beban, itu bukan sekolah menyenangkan ya kayak. Sekolah menyenangkan itu di pikiran saya sekolah yang tidak hanya menyenangkan dalam suasana gitu loh, jadi menyenangkan juga dalam lingkungannya, menyenangkan nyamannya atau tidak di kelas, terus teman-temannya itu enak atau enggak di apa ya, saat diskusi atau saat bercanda gitu Kak. Kenyamanan di sekolah, terus pelajaran yang enak, nyaman, diterangin bisa masuk ke dalam pikiran, udah enak Pak, udah menyenangkan. Siswa sama gurunya sama-sama senang gitu loh, mulai dari fasilitasnya atau cara mengajarnya yang diperbarui atau gimana, nanti hasilnya itu sama-sama senang, sama-sama enjoy gitu. Sekolah menyenangkan menurut saya adalah sekolah yang bikin kita nyaman, terus kayak betah ada di sekolah itu, terus nggak ada suasana ricuh. Belajarnya nggak model kerjain tugas udah selesai absen gitu, nggak kayak gitu aja, cuma ada poin-poin di mana kita ngobrol. Ketika sebuah sistem di dalam sekolahan itu bisa membuat siswa, guru maupun karyawan merasa nyaman, Pak. Ketika kita ke sekolah itu tidak ada beban. Nah, beban di sini bukan PR gitu, tapi tidak ada masalah gitu sama teman, sama guru gitu. Jadi berangkat sekolah itu rasanya senang banget, enjoy gitu. Belum terlalu. Kenapa ya? Karena sistem kali ya, atau mungkin kayak ambil contoh aja kayak cara mengajar guru tertentu aja. Belum, Pak. Kenapa? Dikarenakan masih ada guru yang menurut saya itu kurang dalam metode pembelajarannya. Sudah, karena saya sendiri dari lingkungan teman-teman saya itu menyenangkan, jadi sayanya juga senang. 50-50, kadang ada beberapa mata pelajaran yang memang saya nggak suka karena ada yang menggunakan waktu yang terlalu berlebihan dalam pelajaran. Ada yang menyenangkan, ada yang enggak? Belum, karena menurut saya masih banyak kayak siswa yang masih melanggar peraturan sekolah, terus masih banyak kegaduhan gitu loh. Yang bikin aku senang pasti kayak suasana kelasnya yang mendukung, yang teman-temannya bisa diajak kompetitif. Berhubungan saya laki-laki, Pak, saya masih normal alhamdulillah. Saya lebih suka lebih bersemangat jika ada guru yang kelihatan lebih muda, cantik, itu Pak. Kadang kayak guyon sama teman, terus guyon sama guru juga. Yang pertama gara-gara teman-temannya dulu, terus habis itu kadang ada pelajaran yang emang saya suka kayak bahasa Inggris gitu, terus ada pelajaran yang kadang tuh outdoor gitu kayak bahasa Indonesianya Bu Eka, kadang di luar kelas gitu ngerjainnya, jadi kayak nggak ngantuk di kelas terus. Ya ada beberapa guru kalau menerangkan itu nggak monoton diterangkan terus gitu, ada selingan kayak bercandaan gitu loh Kak. Suasana kelas karena gini, gurunya kebanyakan di kelas saya tuh lebih seru. Yang bisa membaur sama murid-murid, maksudnya tidak menjadi guru ya, tapi kadang bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, kayak gitu. Boleh saya sebutkan nama? Boleh. Seperti Pak Ardi, Pak. Iya. Pak Ardi cara metode pembelajarannya sangat menyenangkan. Di dalamnya ada sebuah kuis, sama sambil peregangan otot, sama ya kadang-kadang kita gojek sesuai konteks kita, Pak. Guru yang nyenengin bisa diajak ngobrol, kompromi enak. Terus bahwa kalau menyampaikan pelajaran itu
bisa masuk ke siswanya gitu, nggak marah-marah, nggak harus pakai kekerasan gitu Pak. Yang kalau diajak ngomong tuh enak gitu loh Kak, kayak tetap menjaga sopan santun tapi juga bisa nyambung sama siswanya gitu. Yang Menurut saya guru yang menyenangkan itu kalau biasanya membuat catatan itu langsung ditulis di papan tulis gitu. Jadinya tidak via proyektor gitu. Nah, itu kan lebih banyak gitu. kalau Guru yang bisa beradaptasi dengan siswanya dan bisa mengetahui sifat-sifat siswanya gitu loh Kak. Pernah nggak dapat hukuman? Dari guru. Dari guru pernah pasti ya. Apa tuh? Lari. Karena lupa bawa itu backpack ya. Oh ya, menurut kamu itu efektif nggak? Hukuman-hukuman yang kamu terima? Tidak terlalu efektif ya. Harusnya seperti apa? Harusnya mungkin karena udah SMK juga kan harusnya mungkin kayak secara lisan aja tuh sebenarnya bisa, tapi tergantung pribadi juga sih masing-masing kayak gitu. Pernah Pak. Apa? Waktu itu pernah sekali merokok di kamar mandi, ketahuan, dilaporin sama salah satu siswa, terus satu kelas itu ada 12 orang yang ketangkep. Terus kamu diapain? Dihukum sama bagus, per orang itu disuruh bayar, pertamanya disuruh bayar 100.000 dulu, buat terus uangnya dikumpulin buat disumbangin ke panti asuhan. Oke, menurut kamu efektif nggak hukuman kayak gitu? Efektif ya Pak. Pernah. Apa ya? Pertama gara-gara telat, tapi yang pertama itu nggak sengaja, terus yang kedua telat ya gara-gara BRT, terus tapi tetap dihukum. Apa hukumannya? Disuruh mimpin baris per baris. Menurut kamu efektif nggak hukuman seperti itu? Lebih efektif daripada harus nulis 100 kali. nggak pernah. Sampai sekarang belum pernah. Pernah Apa itu? Dan kenapa? waktu kan sholat zuhur, tapi tuh pas bel malah masih di kelas main HP, terus pas mau masuk baru mau sholat, terus pas udah mau perjalanan ke kelas gurunya udah datang terus suruh nunggu di luar sampai jam pelajaran habis. Menurut kamu hukuman seperti itu efektif nggak sih? Ya kalau buat orang yang yang baik gitu ya efektif, tapi kalau orang yang udah jahil gitu pasti nggak akan jerah kalau cuma digituin. Disuruh lari muterin lapangan 10 kali karena nggak ngerjain tugas bahasa Indonesia. Menurut kamu ya, hukuman seperti itu efektif nggak dilakukan? Kalau buat saya efektif, tapi kalau buat orang lain menurut saya kurang. Karena masih banyak yang tetap melanggar. Oh, harusnya gimana hukumannya? Harusnya lebih tegas sih. Nilai tambahan paling ya. Menurut kamu penting nggak atau bagaimana seharusnya ribet itu diberikan? Untuk pentingnya tuh ya bisa sedikit menambah kepercayaan diri anak ya, maksudnya jadi tambah semangat, tambah punya kayak mau mengerjakan sesuatu tuh sedikit termotivasi ya, bener kayak gitu. Kalau reward pernah kemarin barusan menang lomba puisi. Penting sih Pak. Kan apa itu buat apresiasi usahanya udah ikut lomba gitu ibaratnya. Kalau saya itu kalau reward kayaknya pernah dari guru saya sendiri, Bustio, pernah dikasih buku satu Pak ya. Nah itu menurut saya juga menyenangkan sih, lebih bisa memotivasi lagi untuk nanti bisa lebih bersemangat lagi gitu. Pernah tapi belum dikasih. Masih kayak kamu nanti dapat ini ya, tapi belum dikasih gitu loh, soalnya aku belum
belum bilang aku butuhnya apa. Oh gitu. Sekarang kamu bilang aja nggak apa-apa. Aku Siapa? Bapak Toto. Bapak Toto. Apa? Kamu pengennya apa? Pengen sepatu. Bilang sama Pak Toto. Pak Toto nanti yang aku butuhin sepatu yang kalau di gelap tuh nggak ada warnanya, tapi kalau di terang ada warnanya. Oke. Yang paling disukai adalah apa ya? Matematika mungkin. Kalau sekarang sih ada 3 mapel lah, Pak, biasanya Pak. Bahasa Indonesia, matematika, sama apa itu jurusan biasa. Bahasa Inggris. Suka TPAV. TPAV itu tentang audio video. Pelajaran matematika. Pelajaran yang paling disukai apa ya? Olahraga. Sebenarnya udah ada ya di SMK 4, kan kelas meeting tuh udah ada tuh. Tapi mungkin pengemasannya aja lebih kreatif mungkin. Seperti apa ya? Setiap kelas bisa apa namanya berkontribusi lebih lagi gitu loh, bukan ikut bukan karena adanya takut didenda atau gimana, tapi karena ingin menunjukkan bahwa kelas kita tuh juga bisa, kelas kita tuh ada nih kemampuan misalnya di suatu lomba tertentu atau basket atau volley kayak gitu. Kegiatan kayak kalau misalnya lagi kelas meet itu kayak lebih dihidupkan lagi gitu, jadi bisa seru-seruannya tuh kerasa gitu loh. Terus ada pensi sama ada foto katalog buat kelas 12. Makan bersama. Ke penambahan ekstrakurikuler mungkin kan ekstrakurikuler di SMK 4 ini masih sedikit. Nah itu kurang memadai aja gitu. Kegiatan seperti kayak Jumat bersih gitu loh Kak, gotong royong gitu sesama warga sekolah semuanya gitu, 1 jam pelajaran buat gotong royong gitu, biar apa lingkungannya juga tetap bersih terus gitu loh Kak, nggak kotor. Kan ini udah SMK 4 juga udah mulai tertata rapi, jadi biar makin bertahan gitu loh rapinya Kak. Kegiatan jalan santai, terus ada hadiahnya. Hadiahnya sepatu. Sarannya banyak-banyakin senyum ya kan. Jangan galak-galak Bapak Ibu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, galak tuh relatif ya untuk mendewasakan anak-anak juga. Kasih itu aja. Pertama sih fasilitas Pak, minta kipas angin untuk setiap kelas, minimal 2 lah Pak, biar nggak semu. Terus guru yang menyampaikan cara menyampaikan yang semua guru itu bisa diajak kompromi, diajak bercanda. Yang pertama tuh menurut saya karena sering banget terjadi di saya itu kayak mesti kalau ditanya sekolah mana SMK 4 gitu pasti yang sering tawuran gitu pasti. Jadi kayak menghilangkan citra itu dulu sih di orang-orang. Lebih banyak selama masa pandemi ini kan jarak pembelajarannya kan lewat media sosial dan elektronik, maka memperbanyak membuat video-video yang lebih menunjukkan skill atau pengetahuan, jadi tidak hanya sekedar membaca saja. Wilayah di SMK 4 ini mungkin ditambah pepohonan itu biar adem sejuk gitu. Untuk saran sih lebih ke gurunya Pak, dalam metode pembelajaran itu sendiri. Contoh tadi Pak Ardi, sangat bagus sekali dalam metode pembelajarannya. Kalau boleh saya menyebutkan nama lagi nih Pak, ada guru satu. Menurut saya itu kurang efisien Pak, dalam arti setiap beliau masuk ke kelas, andai kata 2 jam itu ya Pak, beliau masuk 1 jam itu buat cerita mengenai dirinya sendiri. Aku bareng ini, aku baru ngomong ini, aku bareng ini, aku untuk iki bojoku ngene. Lah itu tuh aku kudu piye Pak, aku bingung ku ngono Pak. Habis itu beliau ngasih tugas, habis itu pergi dah gitu Pak. Oke, ya.
Sekolah. Libur. Sekolah. Libur. Sekolah. 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 Kantin. Kantin. Kelas. 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 Kantin. Sekolah. Sekolah. Main. 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 Sekolah. Punya kuota nggak bisa sekolah, atau bisa sekolah nggak punya kuota. Bisa sekolah nggak punya kuota. Bisa sekolah nggak punya kuota. Nggak bisa punya kuota nggak bisa sekolah. Nggak punya kuota bisa nggak punya kuota bisa sekolah. Bisa sekolah, nggak punya kuota. Bisa sekolah nggak punya kuota. Bisa sekolah nggak punya kuota. Punya kuota nggak bisa sekolah. Bisa sekolah nggak punya kuota. Lulus nilai sempurna tapi nganggur, atau di drop out tapi jadi pengusaha sukses. Di drop out jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih Rohis. Lulus sekolah tapi nganggur. Oke, terima kasih Eka ya. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Berapa pengusaha sukses, Pak? Oke, terima kasih Rangga. Ya, BO tapi jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih kalian. Sudah selesai. Di drop out tapi jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih kalian. Iya. Drop out jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih teman. Sudah selesai. Di drop out jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih Reza. Oke, lulus nilai sempurna tapi nganggur, atau di drop out tapi jadi pengusaha sukses. Di drop out tapi jadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali.